Hai, kelompok kami akan membahas mengenai karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna. Ini adalah anggota kelompok kami. Karakteristik kualitatif informasi keuangan yang berguna itu mengidentifikasi jenis informasi yang berguna untuk investor saat ini dan investor potensial, pemberi pinjaman, serta kreditor lainnya untuk membuat keputusan mengenai entitas pelapor berdasarkan informasi keuangan dalam laporan keuangan dan juga informasi keuangan yang tersedia dengan cara lainnya. Nah, informasi yang disediakan laporan keuangan berkaitan dengan sumber daya ekonomik entitas pelapor, klaim terhadap entitas pelapor, dampak dari transaksi dan peristiwa, serta kondisi lainnya yang mengubah sumber daya dan klaim tersebut. Beberapa laporan keuangan juga mencakup materi penjelas mengenai ekspektasi, manajemen, dan strategi entitas pelapor, serta jenis informasi perkiraan masa depan lainnya. Informasi keuangan ini menjadi berguna jika informasi tersebut relevan dan merepresentasikan secara tepat yang akan direpresentasikan. Kegunaan informasi keuangan dapat ditingkatkan jika informasi tersebut terbanding atau comparable, terverifikasi atau verifiable, tepat waktu atau timely, dan juga terpaham atau understandable. Karakteristik kualitatif fundamental. Nah, karakteristik kualitatif fundamental terdiri dari relevansi dan juga representasi tepat. Pertama ada relevansi. Nah, informasi keuangan yang relevan itu mampu membuat perbedaan dalam keputusan yang diambil oleh pengguna. Informasi keuangan mampu membuat perbedaan dalam keputusan jika memiliki nilai prediktif, nilai konfirmatori, atau keduanya. Informasi keuangan memiliki nilai prediktif jika informasi tersebut dapat digunakan sebagai input yang digunakan oleh pengguna untuk memprediksi hasil atau outcome masa depan. Informasi ini tidak harus merupakan suatu prediksian atau perakiraan. Informasi keuangan ini digunakan oleh pengguna untuk membuat prediksi mereka sendiri. Sedangkan informasi keuangan memiliki nilai konfirmatori jika menyediakan umpan balik, yaitu mengkonfirmasi atau mengubah tentang evaluasi sebelumnya. Nah, kedua nilai ini memiliki hubungan yang saling terkait. Informasi yang memiliki nilai prediktif dan juga memiliki nilai konfirmasi. Kemudian ada materialitas. Nah, informasi adalah material jika penghilangan, salah saji, atau pengaburan informasi diperkirakan cukup dapat memengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna utama laporan keuangan bertujuan umum atas dasar laporan tersebut yang memberikan informasi keuangan tentang entitas pelapor tersebut. Di sini berarti, materialitas adalah aspek relevansi yang spesifik untuk suatu entitas tertentu berdasarkan sifat atau besarannya atau keduanya dari pos-pos di mana informasi tersebut berhubungan dalam konteks laporan keuangan masing-masing entitas. Oleh karena itu, DSAK IAI tidak dapat menetapkan suatu batas kuantitatif yang sama untuk materialitas atau menentukan apa yang dapat menjadi material dalam situasi tertentu. Karakteristik selanjutnya adalah representasi tepat. Jadi laporan keuangan itu merepresentasikan fenomena ekonomik dalam kata dan angka. Jadi penting untuk merepresentasikan dengan tepat substansi dari fenomena yang akan direpresentasikan agar informasi dapat menjadi berguna. Terdapat 3 karakteristik yang harus dimiliki, yaitu lengkap, netral, dan bebas dari kesalahan. Namun, kesempurnaan adalah hal yang sangat jarang dapat dicapai. Nah, tujuan DSAK IAI adalah untuk memaksimalkan kualitas tersebut sebaik mungkin. Karakteristik lengkap mencangkup seluruh informasi yang diperlukan untuk memahami fenomena yang digambarkan, termasuk deskripsi dan penjelasan yang diperlukan. Contohnya adalah penggambaran lengkap suatu aset, minimal mencangkup deskripsi, sifat aset, penggambaran numerik, dan deskripsi tentang apa yang direpresentasikan dalam penggambaran numerik. Karakteristik netral adalah pemilihan atau penyajian informasi keuangan yang dilakukan tanpa bias. Nah, informasi keuangan yang netral adalah informasi yang tidak diarahkan, dibobotkan, ditekankan, dibatalkan penekanannya, atau dimanipulasi untuk kepentingan pengguna. Nah, informasi keuangan yang netral adalah informasi yang relevan karena mampu menjadi pembeda dalam keputusan pengguna.
Netralitas didukung oleh penerapan prudensi yang merupakan penerapan kehati-hatian ketika membuat penilaian dalam kondisi ketidakpastian. Penerapan prudensi tidak memperkenankan kurang saji aset atau lebih saji liabilitas, karena akan dapat menyebabkan lebih saji atau kurang saji penghasilan atau beban di periode mendatang. Selanjutnya, karakteristik bebas dari kesalahan berarti tidak adanya kesalahan atau kelalaian dalam mendeskripsikan fenomena dan proses yang digunakan untuk menghasilkan informasi. Bebas dari kesalahan tidak berarti akurat secara sempurna di dalam segala hal. Penerapan karakteristik kualitatif fundamental. Di sini informasi harus relevan serta memberikan representasi tepat dari apa yang dipresentasi tepat jika ingin menjadi berguna. Nah, di sini representasi tepat dari fenomena yang tidak relevan atau representasi tidak tepat dari fenomena yang relevan tidak akan membantu pengguna untuk membuat keputusan yang baik. Lalu ada proses yang paling efisien dan efektif dalam penerapan karakteristik kualitatif fundamental, yaitu yang pertama ada identifikasi fenomena ekonomik, di mana informasi atas fenomena tersebut dapat berguna bagi pengguna informasi keuangan entitas pelapor. Lalu yang kedua ada identifikasi jenis informasi tentang fenomena yang paling relevan. Lalu yang ketiga ada tentukan apakah informasi tersebut tersedia dan apakah informasi tersebut dapat memberikan representasi tepat dari fenomena ekonomik. Lalu pemilihan antara karakteristik kualitatif fundamental perlu dibuat untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, yaitu untuk memberikan informasi yang berguna tentang fenomena ekonomik. Informasi yang paling berguna merupakan estimasi yang sangat tidak pasti, disertai dengan deskripsi atas estimasi dan penjelasan tentang ketidakpastian yang mempengaruhinya. Lalu, informasi yang paling berguna dapat mencangkup estimasi jenis lain yang sedikit kurang relevan tetapi bergantung pada ketidakpastian pengukuran yang lebih rendah. Dalam keadaan terbatas, mungkin tidak ada estimasi yang memberikan informasi yang berguna, sehingga mungkin perlu untuk memberikan informasi yang tidak bergantung pada estimasi. Lalu ada karakteristik kualitatif meningkat. Karakteristik kualitatif meningkat. Nah, di sini ada keterbandingan, keterverifikasian, ketepatwaktuan, dan keterpahaman yang merupakan karakteristik dari kualitatif yang meningkatkan kegunaan informasi yang relevan serta memberikan representasi tepat dari apa yang dimaksudkan untuk dipresentasikan. Karakter kualitatif peningkat juga dapat membantu dalam menentukan di antara dua cara yang harus digunakan untuk menggambarkan suatu fenomena jika keduanya dianggap memberikan informasi yang sama, relevan, dan sama tepat merepresentasi fenomena tersebut. Nah, yang pertama ada keterbandingan. Dalam keterbandingan ini ada keputusan pengguna meliputi pemilihan beberapa alternatif. Sebagai contohnya itu menjual atau memiliki investasi atau berinvestasi pada suatu entitas pelapor atau entitas lainnya. Dan oleh karena itu, informasi mengenai entitas pelapor lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan informasi serupa mengenai entitas lain. Lalu ada keterbandingan itu adalah karakteristik kualitatif yang memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan memahami persamaan dalam dan perbedaan antara pos-pos. Nah, berbeda dengan karakter kualitatif lainnya, keterbandingan ini tidak berhubungan dengan satu pos. Sebuah perbandingan mensyaratkan paling tidak dua pos. Konsistensi walaupun berhubungan dengan keterbandingan, namun tidaklah sama. Konsistensi merujuk kepada penggunaan metode yang sama terhadap pos-pos yang sama, baik dari periode ke periode dalam suatu entitas pelapor atau dalam satu periode antar entitas.
keterbandingan adalah tujuan, sedangkan konsistensi membantu untuk mencapai tujuan tersebut. Lalu, keterbandingan bukan berarti seragam. Agar informasi dapat dibandingkan, hal yang serupa harus terlihat serupa, dan hal yang berbeda juga harus terlihat berbeda. Nah, keterbandingan informasi keuangan tidak akan meningkat dengan membuat pos-pos berbeda terlihat serupa, dan juga tidak dapat meningkat karena membuat pos-pos serupa menjadi terlihat berbeda. Lalu ada derajat keterbandingan tertentu, kemungkinan dapat dicapai dengan memenuhi karakteristik kualitatif fundamental. Lalu ada representasi tepat dari sebuah fenomena ekonomik yang relevan secara alamiah dan juga memiliki beberapa derajat keterbandingan dengan representasi tepat suatu fenomena ekonomik relevan yang serupa dengan entitas pelapor lainnya. Nah, walaupun sebuah fenomena ekonomik dapat direpresentasikan secara tepat dengan cara yang beragam, pengisian metode akuntansi alternatif untuk fenomena ekonomik yang sama dapat mengurangi keterbandingan. Selanjutnya ada keterverifikasian. Keterverifikasian merupakan pengobservasi independen dengan pengetahuan berbeda-beda yang dapat mencapai konsensus. Meskipun tidak selalu mencapai kesepakatan bahwa penggambaran tertentu merupakan representasi tepat, tetapi dapat menjadi tidak mungkin untuk memverifikasi beberapa penjelasan dan juga informasi keuangan perkiraan masa depan hingga satu periode masa depan. Verifikasi dapat terjadi secara langsung dan juga tidak langsung. Verifikasi langsung berarti pemverifikasian jumlah atau representasi lain melalui observasi secara langsung. Sedangkan verifikasi tidak langsung berarti pemeriksaan input pada suatu model, rumus, ataupun teknik lain dan pengkalkulasian ulang hasil dengan menggunakan metodologi yang sama. Kemudian ada ketepatwaktuan. Ketepatwaktuan ini berarti tersedianya informasi bagi pembuat keputusan pada waktu yang tepat, sehingga dapat mempengaruhi keputusan mereka. Secara umum, semakin lawas satu informasi, maka semakin kurang berguna informasi tersebut. Akan tetapi, beberapa informasi dapat terus tepat waktu, bahkan dalam jangka panjang setelah akhir dari periode pelaporan. Misalnya, beberapa pengguna perlu mengidentifikasi dan menilai tren. Kemudian terakhir ada keterpahaman. Sebuah informasi lebih mudah dipahami apabila ada pengklasifikasian, pengkarakteristikan, dan juga penyajian informasi secara jelas dan ringkas. Namun, ada kalanya beberapa fenomena tertentu yang tidak mudah dipahami, sehingga perlu mengecualikan beberapa informasi tentang fenomena tersebut dari laporan keuangan sehingga jadi mudah dipahami. Tetapi, akibatnya laporan tersebut akan menjadi tidak lengkap sehingga berpotensi menyesatkan. Penerapan karakteristik kualitatif meningkat merupakan sebuah proses yang berulang yang tidak mengikuti urutan tertentu. Karakteristik kualitatif meningkat harus dimaksimalkan sebaik mungkin. Akan tetapi, karakteristik kualitatif meningkat tidak dapat membuat informasi menjadi lebih berguna bila informasi tersebut tidak relevan. Terkadang, satu karakteristik kualitatif meningkat mungkin dapat dikurangkan untuk memaksimalkan karakteristik kualitatif lain, baik secara individu maupun kelompok. Biaya merupakan kendala pervasif untuk informasi yang dapat disajikan oleh pelaporan keuangan. Pelaporan informasi keuangan menimbulkan biaya dan sangatlah penting bahwa informasi tersebut dapat dijustifikasi melalui manfaat dari pelaporan informasi tersebut. Penyedia informasi keuangan mencurahkan sebagian besar usaha termasuk dalam pengumpulan, pemrosesan, pemverifikasian, dan penyebarluasan informasi keuangan. Tetapi, pengguna pada akhirnya menanggung seluruh biaya terkait dengan imbal hasil yang berkurang. Pelaporan informasi keuangan yang relevan dan merepresentasikan secara tepat apa yang direpresentasikan membantu pengguna untuk membuat keputusan dengan lebih percaya diri. Dalam penerapan kendala biaya, DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntansi Indonesia menilai apakah manfaat dari pelaporan informasi tertentu cenderung seimbang dengan biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan dengan menggunakan informasi tersebut. Ketika menerapkan kendala biaya dalam pengembangan standar, DSAK IAI mencari informasi dari penyedia informasi keuangan, pengguna, auditor, akademisi, dan lainnya mengenai sifat dan kuantitas dari manfaat yang diharapkan dan biaya dari standar tersebut. Karena subjektivitas yang inherent, perbedaan penilaian individu atas biaya dan manfaat dari melaporkan pos tertentu dari suatu informasi keuangan akan menjadi bervariasi. Oleh karena itu, DSAK IAI mempertimbangkan biaya dan manfaat terkait pelaporan keuangan secara umum, dan bukan hanya yang terkait dengan masing-masing entitas pelapor.